Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersunu Arif, dari Forum News Network. Nah, dalam beberapa hari ini saya membaca sebuah berita yang menarik. Ini berkaitan dengan Big Data. Memang ini soal yang masih banyak awam, saya kira kurang paham, yakni berkaitan dengan Big Data yang dilansir oleh LP3IS, yakni disebutkan di situ, media membuat judulnya begini nih, bahwa publik marah terhadap PDIP dan Golkar nih. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Associate Researcher dari LP3S, Bung Tommy Satriatomo. Assalamualaikum, Mas Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hersu, terima kasih sudah dikasih kesempatan. Iya, ini beritanya yang muncul seperti ini kan, biasa media pasti memilih angle yang paling menarik. Tapi Yang apa dramatik, sebenarnya betul. ceritanya di soal Big Siap, Data Mas. ini? Baik, Mas. Terima kasih atas kesempatan ini, Mas. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan media tersebut, saya izin menjelaskan latar belakangnya dulu dan kemudian prosesnya, sehingga kita bisa mengikuti tahapan-tahapan pemikirannya sampai kemudian eh, muncul kesimpulan seperti itu, Mas ya. Ya, Jadi ini sebenarnya bermula dari, ya kita semua tahu, kita mengamati gonjang-ganjing, terutama mulai tanggal 3 Oktober ketika sidang pembahasan tahap pertama, ya, saat dua partai sudah mulai menyatakan penolakan, ya, dan kemudian terjadi akselerasi karena setelah sidang pembahasan tahap pertama, tiba-tiba tanggal 5 Oktober, DPR menyelenggarakan BAMUS, dan seketika sore itu juga langsung menyelenggarakan sidang paripurna. 3 hari lebih awal dari jadwal tanggal 8. Ini mengagetkan semua orang. DPR berkilah bahwa itu karena soal COVID, gitu ya. ya, Tapi banyak yang berpikir bahwa ada kemungkinan DPR menghindari demo tanggal 8. Nah, kemudian setelah pengesahan tanggal 5, kita menemukan geger-gegeran lagi karena ternyata draftnya itu ada beberapa. Draft tanggal 5 yang berapa itu, Mas? 905, kemudian muncul yang 1035, 1052, sampai terakhir muncul draft terakhir tanggal 800, yang berjumlah 812 halaman. Ya, dan itu pun Itu katanya belum final juga diumumkan itu. tanggal 13. Masih ada versi Ya? baru lagi katanya. Versi baru lagi. Ya, Itu muncul tanggal 13 Oktober. Jadi saya mengambil periode riset itu dari tanggal 3 sampai tanggal 13. Kan menurut saya itu bagian yang krusial gitu. Jadi saya pengen tahu pertama, kalau Kompas menyebutkan tentang perlunya membenahi komunikasi, pola komunikasi apa sih yang terbentuk dalam periode yang krusial itu 3 sampai 13? Aktor-aktornya siapa? Narasinya bagaimana? Ya. Yang kedua, ini proses legislasi. Jadi kita juga perlu melihat pola komunikasi yang terbentuk di antara parpol-parpol yang mendukung maupun yang menolak. Ya. Yang mendukung ada 7, tapi saya hanya ambil 2, PDIP dan Golkar, karena mereka yang terbesar, publik mengenal mereka sebagai partai yang mendukung, dan dari sisi volume percakapan, memang hanya 2 itu yang besar. Sisanya, P3, PAN, Nasdem, Gerindra relatif kecil, gitu ya. Jadi saya mengambil itu 2 sebagai representasi dari parpol yang mendukung, dan kemudian 2 lagi pastilah PD dan PKS, gitu. Sama. Kita pengen lihat polanya seperti apa, aktor-aktornya siapa, narasinya bagaimana. Kira-kira seperti itu. Yang saya baca kalau tidak salah ini Anda mengamatinya tidak hanya di Twitter tapi juga di media online ya? Betul, Mas. Jadi mesin media analytics yang dipakai oleh LP3IS itu memungkinkan kita melakukan apa yang disebut sebagai cross-platform media analytics. Jadi sejak 2012 kami berdiri, itu kami percaya bahwa ada relasi antara media online terutama, media massa, media online terutama dengan media sosial. Jadi kedua-duanya itu saling melengkapi satu sama lain. Ya. Sebenarnya ada satu lagi yang kami selalu sebut sebagai segitiga komunikasi, yaitu offline conversation. Karena ternyata apa yang terjadi di media online, media massa online, dan media sosial ini mempengaruhi offline conversation dan sebaliknya. Jadi ada sirkuler segitiga seperti apa itu. Yang clear seperti apa offline conversation? Offline conversation itu begini, Mas. Misalnya siaran ini saja. Ini siaran yang akan nanti siaran yang dipancarkan lewat media sosial, ya kan? Kalau menarik, kemudian media massa akan ambil. Orang akan baca, baik di media massa maupun media sosial, dan kemudian orang bicarakan dalam pengajian, orang akan bicarakan di pos-pos ronda, dalam saat ronda, orang akan bicarakan di kendaraan umum, di pasar, terminal, dan seterusnya.
Hasil pembicaraan itu kemudian orang posting lagi media sosial dan seterusnya, begitu terus bergulir gitu. Itu proses yang kemudian kita kenal sebagai word of mouth, getok tular gitu Mas, karena ada proses yang Nah, sekarang kita masuk ke hasil dari pemantauan Anda ini. Siap. Nah, saya fokus pada dua topik besar, Mas. Satu, saya mengriset soal isunya sendiri. Jadi keywordnya adalah Omnibus Law, RUU Ciptaker atau Ciptaker, ya Mas. Saya pengen lihat isunya sendiri dipetakan seperti apa. Dan kemudian di bagian yang lain, saya memetakan pola percakapan antara kedua partai yang pro dan kontra. Gitu ya. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, ketika saya memotret, ya Mas, isu pro dan kontra RUU Ciptaker tanggal 3 sampai tanggal 13, itu kita bisa melihat bahwa ada dua klaster yang dominan. Ya. Di sisi kiri atas, ya jumlahnya agak lebih kecil, lebih sedikit, itu adalah kubu yang pro. Di bawah, yang jumlahnya lebih besar, itu ada kubu yang kontra, gitu ya, pro dan kontra. Jadi bisa terlihat bahwa secara volume yang kontra itu jauh lebih besar daripada yang pro. Nah, kalau kita zoom in, kalau kita telaah lebih jauh tentang klaster yang pro RUU Ciptaker ini, kita akan bisa melihat bahwa percakapan di klaster tersebut itu banyak dipengaruhi oleh influencers, oleh akun-akun besar yang selama ini kita kenal sebagai akun buzzer, gitu ya. Buzzer saya mungkin nggak perlu sebut namanya karena sudah ada dalam riset. Itu besar. Jadi saya bicara data ya Mas, saya tidak bicara soal opini, saya bicara data. Saya melihat berdasarkan besarnya node, berdasarkan besarnya noktah dan pengaruhnya kepada akun-akun yang lain. Itulah makanya disebut sebagai influencers, gitu ya. Nah, yang menarik bagi saya Mas dari amatan ini adalah tadinya saya berharap di kubu yang pro ini ya muncul akun-akun pemerintah gitu misalnya, atau akun-akun DPR, atau akun-akun politisi yang mendukung RUU Ciptaker. Karena kita lihat secara resmi, pemberitaan resmi ada para menteri, presiden, ketua DPR segala menyampaikan. Bahkan kalau nggak salah setelah pengesahan itu ada jumpa pers gabungan para menteri. Gitu. Tetapi dalam percakapan, komunikasi resmi pemerintah itu tidak terlihat. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada ya Mas. Tidak terlihat itu lebih besar kemungkinannya karena volumenya, jadi respons atas komunikasi resmi tersebut tidak besar. Gitu. Tidak besar. Yang besar tadi justru adalah komunikasi yang dilakukan oleh akun-akun yang kita kenali sebagai akun-akun buzzer. Gitu. Jadi kalau kita bicara dari perspektif teori komunikasi, Mas, saya melihatnya pemerintah itu baru berhenti pada komunikasi sebagai komunikasi output, baru menyampaikan. Pemerintah belum sampai ke tahap berikutnya, yaitu yang disebut sebagai outtake. Bagaimana penyampaian itu dipersepsikan oleh publik, apalagi outcome. Bagaimana hasilnya? Apakah itu sudah mengubah perilaku atau belum? Jadi pemerintah baru menyampaikan, regardless, nggak peduli apakah orang terima atau tidak. Nah, dalam pemetaan ternyata publik tidak buy-in pada komunikasi resmi pemerintah tersebut. Gitu. Yang lebih aktif, yang lebih aktif justru tadi akun-akun yang kita kenal sebagai akun-akun buzzer. Ya, di situ Anda menyebut kalau kata ada data itu saya baca Denny Siregar dan sebagainya ya, antara lain ya yang cukup besar ya ini dan selama ini dikenal pro pemerintah gitu. Nah, kalau yang kubu kontra ini menurut dari bacaan Anda saya membaca itu hampir semua organik ya, bukan. Nah, izin melanjutkan ya Mas. Jadi di kubu yang kontra itu ada kubu yang besar sekali dan polanya kalau Mas perhatikan itu kan seperti awan Mas berkabut saling silang sana kemari menandakan percakapan yang organik, yang alamiah antara berbagai akun. Kalau kita bedah Mas, kalau kita bedah ke dalamnya, maka di situ kita akan lihat ada banyak komponen, ada banyak elemen masyarakat sipil yang terlibat. Salah satu yang terbesar misalnya adalah Pukat UGM. Ya, teman-teman dari Pukat UGM itu termasuk yang paling besar karena mereka membuat cool tweet, membuat seri tweet yang menjelaskan secara lebih gamblang bagaimana melihat RUU ini. Yang lain yang juga besar, Mas, adalah akun-akun media. CNN, Detik, Tirto, Asumsi, itu semuanya ada di situ. Yang tendensinya juga menolak.
Oh, Nah, yang jadi juga ada menarik, juga tone-nya ya. Jadi media-media tadi Anda lihat tone-nya juga cenderung menolak itu dari sisi. cenderung menolak, Mas. Cenderung menolak. Oke. Nah, yang menarik, yang saya tidak ketemukan di klaster yang pro, di klaster yang kontra itu muncul akun-akun politisi maupun institusi partai politik yang menolak. Jadi misalnya kita bisa lihat di situ ada akunnya Mas AHY ya dari Partai Demokrat, akunnya Pak Hidayat Nur Wahid dari PKS, ya, akunnya Partai Demokrat, akunnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS gitu ya. Jadi berbeda dengan kubu pro di mana kita tidak melihat adanya akun-akun politisi atau partai politik yang melakukan tugas edukasi politik, di kubu kontra para politisi ini aktif mengadvokasi publik dan mereka menjadi influencers karena kemudian mereka menjadi sentral percakapan dan kemudian dikutip juga oleh banyak akun-akun yang lain. Jadi kalau saya petakan narasinya, Mas, saya petakan narasinya dan juga petakan volumenya, kelihatan bahwa dalam waktu 11 hari, dari sisi volume ya, Mas, ada puncak percakapan, peak of mention di tanggal 6, jadi sehari setelah pengesahan, ya pas demonstrasi itu Mas, ya demonstrasi spontan itu, turun sedikit, kemudian naik lagi pada tanggal 8, demonstrasi yang sudah dijadwalkan, kemudian turun. Jadi ada tendensi minat publik membicarakan Omnibus Law ini juga menurun. Ada, kalau saya bilang, losing the steam, kehilangan stamina. Nah, kalau kita petakan narasinya, Mas, itu juga terjadi pergeseran. Dari tanggal 6 itu mulai dengan kata-kata tolak itu sering sekali muncul, gitu ya. Kemudian demo, gitu. Tapi menjelang tanggal 13 itu sudah masuk ke bahasan soal RUU dan juga nama presiden. Artinya ada pergeseran narasi dari tolak menjadi dukung dalam waktu 11 hari. Jadi ada penurunan volume, ada pergeseran narasi. Itu, Mas. Ini kan bagian-bagian analisis Anda menyebut bahwa antara komunikasi yang tidak nyambung antara kubu pro dan kontra gitu. Mengapa ini penting Anda soroti soal nyambung dan tidak nyambungnya? Ya, terima kasih Mas. Jadi gini Mas, kembali pada pertanyaan pertama tadi ya, ketika Kompas mempertanyakan soal komunikasi yang masih harus dibenahi gitu ya. Kalau menurut saya komunikasi yang buruk tentang ini RUU yang penting, mencakup kalau nggak salah 79 undang-undang di berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, pendidikan, pertambangan, dan seterusnya gitu. Tapi pola komunikasinya buruk dalam pengertian dari data dari pola yang tadi kita lihat, Mas bisa melihat bagaimana ini komunikasi yang tidak nyambung. Kubu yang kontra gitu misalnya Mas, itu mempertanyakan soal urgensi. Kenapa sih harus undang-undang ini harus dibahas sekarang gitu? Pada saat kita masih harus fokus pada COVID dan pada krisis ekonomi. Ya. Kenapa harus sekarang? Yang kedua, soal ketergesa-gesaan. Ada banyak undang-undang yang dibahas bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Ini 100 hari 79 omnibus 79 undang-undang ini bisa selesai dengan banyak catatan di sana sini. Yang ketiga, yang juga dipersoalkan adalah kenapa pihak-pihak yang terlibat, yang akan terdampak, buruh, kemudian pendidikan segala macam, tidak diajak bicara dengan benar, dengan proper. Artinya mereka diajak bicara, tapi poin-poinnya kemudian para serikat buruh bilang poin-poin kami nggak ada yang diakomodasi. Jadi pertemuan itu hanya pertemuan formalitas yang mengatakan bahwa buruh sudah diajak, tapi tidak diakomodasi. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ini yang disebut belum lagi yang mungkin juga Mas cermati soal cacat prosedural itu. Ya. Yang paling jelas adalah ketika selesai diketok masih ada beberapa draft yang muncul. Bahkan barusan tadi saya bilang Menko Polkam saja pegang 6 versi draft RUU setelah diketok. Gitu. Itu Menko Polkam. Ya. Nah, tapi Mas, concern itu semua tidak dijawab sama sekali oleh kubu yang pro. Gitu. Tadi Mas, karena di kubu yang pro, alih-alih menjawab substansi, yang muncul itu kecenderungannya adalah serangan pribadi. Kalau saya perhatikan Mas misalnya saya perhatikan. Nanti kalau misalnya kita lihat di bagian bawah gitu ya, di analisis narasinya PKS gitu Mas. Ada satu hari di mana PKS itu diasosiasikan, mohon maaf, misalnya dengan istri, cewek, dan simpenan. Gitu. Sesuatu yang sama sekali di luar narasi yang sedang dibicarakan. Gitu. Dan
ada Polanya itu tendensi selalu bahwa berulang ya, selalu berulang bahwa kemudian ketika masuk perdebatan maka mereka kemudian lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya personal gitu ya. Yes, Mas. Dan itu menurut saya ya kita tahu lah kan, Mas, ini sebagai orang-orang komunikasi itu tidak bagus. Ya. Ketika substansi gagal dijawab, maka yang diserang adalah soal pribadi termasuk dengan disinformasi. Dan menurut saya ini bukan cara komunikasi yang baik dari sisi pemerintah karena alih-alih membuat masyarakat mengerti, yang terjadi adalah confusion, adalah kebingungan yang makin besar. Dan RUU ini kita tahu juga, Mas, bahwa dengan penyusunan yang tergesa-gesa, maka kita akan menghadapi banyak sekali PR di masa mendatang. Karena ya tadi kalau nggak salah ada analisis bahwa RUU ini memerlukan lebih kurang 500 peraturan turunan yang akan butuh waktu dan belum tentu sinkron dengan kondisi di lapangan. Akan ada benturan lagi di lapangan, ada benturan soal tanah, benturan soal tenaga kerjaan, soal lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, masih banyak ikutan ya. Ada bom waktu lagi. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke soal komparasi parpol nih ya, Mas Novi ya. Komparasi parpol antara pro dan kontra nih. Tadi saya singgung-singgung komparasi parpol ya, Mas. Nah, saya masuk ke situ. Saya petakan, sekali lagi saya ulangi, saya petakan 2 parpol yang mendukung, PDIP dan Golkar, dan 2 parpol yang menolak, PD dan PKS. Di paparan itu terlihat bahwa ada 2 klaster yang besar, yang sebelah kiri adalah parpol yang mendukung, yang sebelah kanan adalah parpol yang menolak. Kalau kita zoom in, Mas, di parpol yang mendukung, kita lihat juga sekali lagi, kita menemukan akun-akun yang selama ini kita kenal sebagai akun-akun buzzer, ada digembok dan segala macam, Mas ya. Dengan pola yang berbeda-beda, Mas. Ada yang polanya istilah kita pola broadcast, one way. Jadi satu komunikasi disebar begitu saja, gitu, tapi tidak terjadi conversation, tidak terjadi pembicaraan. Tapi juga ada yang sifatnya konversasional, ngobrol. Jadi kalau kita bedah aktor-aktornya, akan kelihatan tuh ada beberapa aktor yang berperan penting dalam memicu percakapan di klaster yang pro. Nah, sekali lagi, Mas, ini sudah spesifik berusaha memetakan percakapan terkait dengan 2 partai, PDIP dan Golkar. Tapi saya tidak melihat, mesin tidak menangkap adanya akun-akun politisi atau akun-akun parpol yang terkait, yang aktif yang aktif menjadi influencers bagi diskursus ini, bagi RUU ini. Inilah yang kemudian membuat saya kemudian pikir ini mirip dengan pepatah Jawa tadi yang Mas bilang, tinggal gelagang colong payu. Jadi udah ada gelanggangnya, tapi kemudian ditinggal pergi diisi oleh akun-akun yang kita kenal sebagai akun buzzer, gitu ya. Dan sekali lagi, Mas, kita melihat pola yang serupa, komunikasinya tidak nyambung, ya. Substansi yang dipertanyakan oleh kubu yang kontra tidak dijawab oleh kubu yang pro, malah yang terjadi adalah mereka justru cenderung melakukan serangan pribadi, bukan substansi tapi juga pribadi. Jadi kalau kita lihat ya, Mas, kalau kita lihat polanya, Mas, pola baik pola volumenya maupun pola narasinya, kita melihat bahwa di PDIP yang dominan itu kata-kata yang menyeratkan persetujuan, koalisi, tapi juga ada makian, gitu ya. Nah, makian ya, orang-orang memaki. Nanti dikonfirmasi lagi dengan hashtag analisis ya. Kemudian insiden walkout-nya Demokrat serta mic mati itu kemudian juga sangat terasosiasi dengan PDIP. Mungkin orang melihat dinamika yang terjadi di situ. Karena Ibu Puan yang matikan mic-nya itu ya di situ ya. Betul. Dan kita lihat bahwa pimpinan sidang waktu itu Pak Aziz Samsudin dari Golkar, yang kemudian berdebat keras dengan Pak Beni Harman, kalau nggak salah, Pak Beni Harman dari Demokrat, sehingga berujung pada walkout, dan kemudian ada insiden mic mati. Ketika siapa kalau nggak salah anggota Dewan Irwan kalau nggak salah namanya, yang ketika lagi bicara kemudian ada insiden mic mati itu. Itu rupanya diasosiasikan oleh netizen sebagai bagian dari PDIP. Ya. Kemudian baru kita lihat lagi, memuncak lagi ketika tanggal 13, ketika terjadi keributan di Bali, Mas. Ketika terjadi unjuk rasa di Bali, dan mahasiswa di sana itu menyegel kantor DPD parpol-parpol yang mendukung.
Betul, betul, betul. Ini Ya, menarik, Mas, karena Bali kita kenal sebagai kandang banteng kan. betul. Tapi Ya, tapi justru di sana muncul unjuk rasa terhadap parpol-parpol yang mendukung. Jadi kalau buat saya membacanya ini adalah kemarahan yang merata di seluruh tempat gitu. Bukan lagi terkait dengan afiliasi politik gitu. ya, Tapi lebih pada afiliasi lebih pada public interest, pada concern ya, ya. publik yang publik merasa tidak terjawab. Karena Nah, karena di Bali itu kan kandang banteng begitu ya, dan kemudian mahasiswa betul, berani menyegel betul. itu kan luar biasa sekali itu. Iya, itu ekspresi yang luar biasa. Saya sempat konfirmasi pada beberapa teman di Bali, mereka juga kaget karena Hmm. eh, apa namanya, menurut mereka nggak biasanya seperti ini nggak terjadi gitu. Ya, iya, Maksudnya iya, iya. di gejolak di Pulau Jawa biasanya nggak sampai lompat ke Pulau Bali, Bali sih biasa biasanya. Tapi Ya. kali ini mungkin karena mahasiswa merasa aspirasinya mereka macet gitu ya, Mhm. tidak bisa tersampaikan dengan baik sehingga akhirnya mereka menyampaikan aspirasi dalam bentuk Ya. unjuk rasa. Ya, ini Nah, makanya kemudian ini kesimpulannya di dalam itu Anda menyebut bahwa publik itu marah pada eh, Golkar dan PDIP gitu ya. hmm. Ya, jadi betul Mas. Jadi kalau Mas lihat hashtag analisisnya yang terkait dengan PDIP, itu mohon maaf penuh dengan kata-kata makian. Ada Hmm. segala macam lah kata-kata makian yang mungkin kita nggak perlu sebutkan lagi di sini. Ya. Nah, yang menarik Mas, kalau buat saya Mas, saya hanya lihat pola ya Mas, saya tidak menuduh siapapun. Tapi yang menarik, yang ada di PDIP tapi tidak ada di Golkar adalah ada hashtag PKI. Ya, ya, ya. Jadi Mas Hersu pasti tahu apa namanya riwayat asosiasi kata-kata ini dengan partai tersebut ya. Ya. Nah dalam kasus ini itu muncul lagi, Mhm. Ya. Di Golkar juga muncul kata-kata makian ya, muncul ekspresi kemarahan, tapi istilah itu tidak muncul di Mhm. Golkar. Jadi Ya. khas diasosiasikan pada partai tertentu. Nah, Oke. kemudian Mas, mesin juga punya kemampuan untuk membuat yang kita sebut sebagai emotional analysis. Jadi Ya. setiap kata itu dicari akar emosinya, Mas, ya, dicari akar emosinya, karakter emosi dasarnya, dan kemudian diagregasi, kemudian dihitung supaya kita bisa melihat perbandingannya seperti apa. Ya. Nah, di PDIP maupun Golkar, kita lihat ada ekspresi kemarahan yang luar biasa, Mhm. marah, gitu. Marahnya itu besar, ya. Bedanya kalau di PDIP masih ada harapan, anticipation itu harapan. Di Golkar tidak ada harapan. Ya, saya Kenapa? nggak bisa mengatakan bahwa ada harapan di PDIP dan tidak ada harapan di Golkar, tetapi ekspresi yang disampaikan oleh netizen kepada PDIP Mhm. maupun kepada Golkar berbeda pada itu, gitu. Berbeda Oh, pada aspek harapan. Ya. ya, ya. Nah, yang dominan Mas selain marah itu adalah kaget, surprise, dan fear Mas, takut. Itu apa ya? Itu yang saya ingin tanyakan pada Anda. Jadi selain marah, mereka kaget, tapi juga ada takut. Itu apa maksudnya, Mas Tommy? Gini Mas, apa namanya, kata-kata yang dipakai untuk kemudian menimbulkan emosi takut ini adalah ekspresi yang biasanya dipakai orang ketika mereka merasa takut akan sesuatu. Mhm. Jadi kalau saya memahaminya bahwa mereka takut bahwa RUU ini yang apa namanya, yang diinisiasi oleh kedua partai ini, yang mereka anggap Mhm. kedua partai ini bertanggung jawab, itu mereka takut bahwa dampaknya itu akan terjadi pada mereka gitu. Hmm. Mereka takut akan dampaknya terjadi pada mereka Ya. dan mereka juga belajar bahwa di masa lalu Hmm. berbeda itu implikasinya adalah sanksi, adalah Oh, ya, ya. hukuman Mhm. gitu. Jadi ada ekspresi ketakutan di situ. Kalau Mas misalnya sempat juga mengikuti analisis yang lain yang disampaikan oleh Mas Fahmi misalnya, Mhm. kan kita juga melihat ada perluasan, Mas. Ada perluasan. Saya melihat sebagai sebuah perluasan segmen. Waktu RUU KPK dulu, yang Mhm. turun mahasiswa, ada anak STM, yang sama sekali kita tidak duga bahwa anak STM akan Betul. terlibat dalam event yang politis seperti itu. Nah, dalam RUU apa namanya Ciptaker ini kita lihat ada aktor baru nih, Mhm. yaitu para K-popers, para Ah, penggemar ya, ya, K-pop betul. Betul. yang biasanya apolitis. Tapi Betul. sekarang mereka muncul Mhm. dalam jumlah yang cukup signifikan.
Dan mereka yang termasuk membesarkan kubu yang kontra tersebut. Jadi, Oke. dan K-popers ini kan kita tuh rentangnya itu rentang mulai dari SMP lah ya, SD akhir sampai SMP sampai mahasiswa-mahasiswi lah gitu ya. Yang biasanya hanya fokus pada soal-soal fans, soal lagu dan segala macam. Tapi kali ini mereka punya political concern yang juga yang sama ya. Sehingga saya memahaminya bahwa anak-anak muda ini yang sekarang belum masuk ke dalam kesempatan menjadi angkatan kerja, mereka juga khawatir, mereka juga takut bahwa ketika nanti pada saatnya mereka harus bekerja, mereka tidak memperoleh jaminan pekerjaan sebagaimana mereka pahami sekarang. Misalnya dalam kasus soal kontrak yang bisa terus diperpanjang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini K-popper ini bisa kita sebut benar-benar sebagai new kid on the block ya dalam kasus ini ya. New kid on the block Mas, tapi masif gitu Mas, jumlahnya masif besar ya? sekali. Ya. Iya betul. Berapa besar nih, Mas Tommy, kalau kita kuantifikasi jumlahnya K-popper ini? Wah, nah ini yang menarik Mas. Ini secara kuantitatif saya belum pernah ketemu data yang valid yang menjelaskan jumlah mereka. Kalau size-nya besar sekali. Size-nya besar ya. Size-nya besar. Nah yang menarik gini Mas. Begini. Saya kebetulan ngobrol sama anak saya yang baru SMP, yang dia juga K-popers ya, dan oleh Mas Fahmi itu sempat masuk dalam daftarnya Mas Fahmi itu sempat masuk dalam top 60 influencers dalam kasus Omnibus Law gitu. Oh iya. Jadi dia sendiri aktif. Dia SMP baru SMP kelas 2 dan kalau saya tanya ya dia bilang ya gitu deh gitu ya. Saya dia tidak bermaksud untuk menyampaikan sesuatu yang politis tapi maknanya memang politis. Ya. Nah, dia menyampaikan Mas bahwa pada saat periode tersebut dia bilang ada banyak sekali akun-akun yang meniru K-popers. Tapi bukan. Kenapa mereka? Kenapa bukan? Karena gini Mas, K-popers ini unik Mas. Unik kebetulan saya karena bagian dari observasi, saya juga punya akun K-popers gitu Mas. Jadi saya ngikutin anak saya, diajarin bikin akunnya supaya saya bisa observasi lebih baik. Jadi pertama, semua akunnya anonim. Oke. Jadi Mas Hersu, kalau mau bikin akun Twitter K-popers, nggak boleh pakai nama Hersu Beno Arif. Oh, tidak boleh gitu. Harus pakai akun yang merefleksikan nama idolanya. Jadi ketika saya mau bikin akun, saya ditanya, ayah idolanya siapa? Gitu. Ya, saya nggak paham kan. Kemudian dia ngajarin si ini kayak begini. Sampai kemudian saya menentukan ayah lebih sukanya yang ini, si Fulan lah gitu ya. Kemudian dia carikan namanya, dia carikan avatarnya. Oke. Dan kemudian dikasih tahu ini loh cara berkomunikasi seperti saya bikin clear dulu. Ini meskipun akunnya anonim tapi ada realnya orangnya ya kan. Ini dua hal yang berbeda kan kalau dalam K-pop. Nah, betul Mas. Akunnya anonim karena mengikuti nama idolanya, tapi orangnya real, bukan bot. Nah, itu yang penting ya saya kira bukan influencer yang tidak dikenal. Nah, ini kan ekspresi ekspresi remaja lah gitu ya Mas. Jadi benar kata Mas tadi bilang, anonim tapi real. Pada saat periode tadi Mas 3-13, anak saya itu bilang ada banyak muncul akun K-popers baru, avatarnya itu avatar K-pop, tapi ketika ditanya soal idolnya mereka nggak bisa jawab. Apa itu artinya? Artinya itu akun palsu. Oh. Pura-pura jadi K-pop. Oke. Dan riding the wave, berusaha untuk mempengaruhi K-pop, tapi ketahuan oleh anak K-pop bahwa mereka bukan anak K-pop yang asli, karena anak K-pop yang asli tahu siapa idolanya. Yang dibawa oleh K-popper palsu ini narasinya apa? Narasi pro atau kontra? Gini. Ini bukan amatan mesin ya Mas, ini amatan observasi anak saya aja. Dia bilang lebih banyak narasi yang pro. Jadi ada upaya untuk mempengaruhi. Gitu. Tapi tertolak. Kenapa? Karena identitas mereka tidak sama. Ini identitas komunitas nih Mas. Ini herd identity gitu. Jadi kalau Mas identitasnya tidak sama persis dengan mereka, Mas akan tertolak walaupun Mas berpura-pura seperti mereka. Gitu. Jadi ini memang sekali. Ini kayak burung gagak di antara burung merpati gitu ya, langsung ketahuan lah gitu ya. Ya, jadi kayak inilah istilah kita Mas, musang berbulu domba. Musang berbulu domba. Gitu. Tapi ketika dicek kedombaannya, musangnya nggak bisa jawab sehingga kemudian tertolak.
Oke. gitu Mas. Sekarang Kira-kira kayak gitu. saya ingin sampai kesimpulan apakah cermin di dunia maya ini, big data ini juga bisa tercermin dalam dunia dunia nyata nih. Tentu penting dari sisi politik ini. Mmm, cermin dari pengertian apa Mas? Karena ada beberapa aspek Mas, bisa dilihat di situ Mas. Iya, artinya seberapa besar pengaruhnya big data ini, percakapan dunia maya ini terhadap dunia nyata dalam hal Nah, ini tentu kaitan dengan politik. siap Mas. Jadi gini, kalau Mas nanti lihat di bagian yang, satu lagi Mas, ya di Hmm. bagian analisis volume Mas, Hmm. kita lihat kalau saya sih ngelihat Mas, ada korelasi yang positif antara aktivitas di dunia maya, di dunia online, dengan aktivitas offline. Artinya Hmm. gini, ketika terjadi demo besar gitu misalnya, tanggal 6 dan kemudian tanggal 8, itu juga Hmm. diikuti oleh percakapan yang juga luar biasa besar. Dan Hmm. percakapan itu tone-nya, narasinya adalah narasi kontra. Hmm. Tapi Mas, setelah tanggal 8, narasi itu melemah, Hmm. ya. Jadi baik isunya sendiri maupun maupun di kalangan parpol, isu itu melemah gitu. Dan kemudian juga bersamaan dengan melemahnya aksi-aksi di jalan, kita Oh, juga oke. kita lihat. Ya. Memang terjadi, tapi skala masifnya berbeda, sudah jauh berkurang. Jadi ada tendensi Mas, ya, ada tendensi. Kalau tadi Mas bilang soal korelasi, sekali lagi di sini kelihatan bahwa masyarakat sipil, ya, kelompok yang kontra itu losing the steam, kehilangan stamina, mulai berkurang staminanya, sehingga sehingga kemudian narasi yang terjadi itu juga mulai digeser dari Hmm. tadinya tolak menjadi dukung. Kalau Mas lihat secara sekilas sekarang misalnya di headline-headline pemberitaan atau di percakapan media sosial atau di percakapan-percakapan offline gitu ya, sense of rejection, jadi perasaan menolak itu tidak lagi sebesar minggu lalu gitu. Hmm. Hmm. Tidak Ini lagi sebesar minggu lalu. ini apakah karena pada tahapan acceptance menerima atau masa bodoh? Kalau bukan bukan itu Mas, bukan dua-duanya juga Mas. Bukan Tapi dua-duanya. lebih karena kehilangan daya Mas, kehilangan Oh, stamina. stamina saja ya? Ya, betul Mas, karena gini ya, Mas pasti tahu lah, Mas orang komunikasi, Mas juga orang pergerakan. Turun ke jalan itu kan butuh energi tersendiri ya, butuh Hmm. waktu, butuh energi, butuh logistik yang Hmm. Hmm. tidak setiap saat bisa disediakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil gitu Mas. Hmm. Hmm. Kemudian bahkan beraktivitas di media sosial pun itu kan butuh energi, butuh sumber daya, butuh waktu tersendiri yang Hmm. tidak semua orang punya. Berbeda dengan kubu pemerintah yang memang tugasnya seperti itu. Gitu. Dan Mereka punya resources-nya sumber daya, tersedia gitu ya? mereka punya Ya. sumber daya yang luar biasa, mereka punya waktu yang banyak, sehingga mereka kemudian bisa bisa eh, ibaratnya gini lah Mas, ibaratnya kalau pertandingan tinju, Hmm. masyarakat sipil ini kalah bukan karena lawannya lebih kuat, Hmm. tapi kalah karena dianya lebih lemah, karena dianya melemah, karena Oh, dianya kehilangan daya, kehilangan stamina gitu. ya. Jadi dia Oke. dia kalah ya karena dirinya sendiri nggak cukup kuat untuk sustain apa namanya pergerakan dalam jangka yang panjang. Kurang lebih Nah, sih seperti itu. dan itu terbaca juga di big data yang Anda analisis. Terbaca juga Mas di big data Baik. Mas. Kita melihat losing the steam-nya kelihatan di Ya. situ Mas. Di bagian ujung nih Mas ya, Mas Hmm. pasti familiar dengan tahapan elektabilitas kan Mas, Yes, popularitas, elektabilitas ya. favorabilitas, Hmm. supportabilitas, elektabilitas gitu kan. Hmm. Kepopuleran, ketersukaan, keterdukungan sama keterpilihan. Keterpilihan ya. Nah, eh, saya minta bantuan mesin untuk melakukan pemetaan sekaligus antara popularitas dan favorabilitas. Jadi antara volume Hmm. dan sentimen gitu Ya, ya. ya. Hmm. Saya ngelihat kayak apa sih gitu ininya pemetaannya. Kalau dari sisi volume, dari sisi popularitas, Hmm. PKS paling besar gitu PKS ya. paling besar ya. Percakapan tentang PKS itu paling besar. Hmm. Tetapi kalau dari sisi favorabilitas, ketersukaan, Partai Demokrat yang paling tinggi, Hmm. lebih tinggi dari PKS. Nah, dalam dua aspek itu, popularitas dan favorabilitas, Golkar dan PDIP yang biasanya besar, kali ini surut. Gitu. Hmm. Popularitasnya lebih rendah, favorabilitasnya juga lebih rendah. Tadi yang kita jelaskan dengan soal kemarahan tadi, gitu ya.
Jadi dalam kurun waktu tersebut 3 sampai 13 gitu, 3 sampai 13, kedua partai yang menolak ini mendapatkan, boleh kita bilang mendapatkan political gain ya PKS dari dan Demokrat ya. 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 Dan dengan Demokrat memperoleh favorabilitas yang lebih tinggi ketimbang besar, ya. Kurang lebih seperti itu. Dan sementara yang jawab pertanyaan Mas tadi ya. Dan Golkar dan PDI mengalami kerugian. Ya. Jadi kalau kita membaca itu sebagai sebuah pertarungan politik, kita bisa mengatakan bahwa langkah PD dan PKS kemarin dalam isu ini sudah tepat karena mereka merepresentasikan kehendak publik. Mereka merepresentasikan keinginan publik. Mungkin kalau dalam bahasa kita mudahkan, kalau hari ini dilakukan pemilu, gitu, maka kemungkinan besar Demokrat dan PKS. Ada kemungkinan, ya. Betul. Ya. Tingkat keterpilihan mereka menjadi lebih besar, Mas. Betul. Ya, baik. Satu poin, maaf, kita menambahkan sedikit lagi, Mas. Tapi satu poin lagi, tadi Mas poinnya bagus tuh, kalau hari ini dilaksanakan pemilu, ada kemungkinan keterpilihan mereka besar, tetapi kita juga mesti lihat time frame yang panjang. Jadi, saya ingin mengingatkan bahwa selain semangat untuk memperjuangkan kebenaran, butuh juga stamina untuk bisa bertahan dalam waktu yang masih cukup panjang ini, Mas. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Tommy Satriatomo, Associate Researcher dari LP3IS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.